kongsi ni ya, kongsi ni. Selesai tadi itu, kalau tentang religi itu bentuknya apa kira-kira? Kalau di Konghucu itu yang bentuk peribadatan itu dalam bentuk apa? Memang dalam perayaan, banyak kita ini ya, terutama hari pertama, itu biasanya kita suka merayakan di kelenteng, di vihara. Nah, jadi di situ sambil mengucap syukur ya kepada Yang Maha Kuasa, gitu kan, karena sudah dianugerahi lewat 1 tahun dengan baik, dengan sejahtera, dengan sehat walafiat, bersyukurlah ke sana. Kami juga ya, setiap tahun itu hari pertama itu biasanya kami ke vihara. Di vihara sampai di situ berdoa, sembahyang, begitu. Nah, bersyukurlah ya, ke Yang Maha Kuasa begitu. Itu Konghucu itu diposisikan oleh orang China sebagai nabi atau sebagai filosof. Karena ajaran Konghucu ini kan lebih filosofis gitu loh. Ya, memang kalau dari ajaran-ajaran dia itu sangat filosof. Sangat filosof, dan beliau ini memang orang yang sangat suci lah. Ya. Sehingga saat suci terakhir dianggapnya sebagai nabi. Nah, yang kan itu hari pertama tadi, kalau kegiatan religi, katakanlah sembahyang, berdoa dan semacamnya. Lantas kegiatan perayaannya kemudian di luar itu. Selama 15 hari. Ya. 15 hari. Oh, 15 hari sampai Cap Gome ya? Ya, betul. Jadi kalau sampai Cap Gome, itu kita ketemu itu, saya baru pertama ketemu masih Kyonghi gitu. Oh. Nah, Kyonghi bersyukur lah. Ini banyaknya kan bersyukur lah. Kalau kita ini ya, banyak bersyukur. Kita kalender apanya sampai tanggal 19 lah. Ini bulan Ya penuh kan? itu ya. Cap Go itu bulan penuh itu ya. Ya. Bulannya 15. penuh. Ya, bulan purnama. Bulan purnama. Yang purnama itu bulan 15. Ya. Ya, ini memang kadang-kadang kita aneh juga kan. Dari yang budaya yang demikian, jadi kaitan-kaitan. Makanya kalau kita sekarang banyak apa, ini pengaruhnya universe ya. Universe lah di semuanya ya. Ya. Alam semesta ini. Jadi, kalau saya lihat ya, penetapan bulan sebagai patokan itu hampir sama dengan Muslim. Kalau orang Islam juga pedomannya bulan itu kan. Bukan perputaran matahari itu kalau nggak salah saya. Jadi kalau kayak Cap Gome tadi kan saya lihat ke bulannya, pas bulan 15 hari penuh dia. Kan? Kalau di Islam kan gitu juga dilihat dari keluar bulannya itu sendiri menentukan tanggal satunya kalender Islam itu. Lihat banyak ya kesamaan itu semua kan. Semua cara penyampaian, cara mengajarnya aja yang beda-beda. Sebetulnya semuanya kan satu ya. Ada satu yang ingin saya pertanyakan, dan juga banyak pertanyaan teman-teman ya. Setelah kita bergaul dengan orang Cina yang di luar Medan, yang di Surabaya, Semarang dan lain sebagainya, lebih banyak di Jawa, itu ada kesan terlihat kalau yang dari Medan tuh lebih eksklusif Cinanya gitu loh. Sementara yang di luar itu, misalnya saya kadang-kadang nggak bisa tanda tuh. Kalau di Semarang mana orang Cina, mana orang Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Medoknya mendok Jawa. Jadi kalau kita pulang ke Medan itu Hokiannya kental banget gitu. Eksklusivitas ini kenapa bisa terbentuk? Apa karena orientasi bisnis ini yang menggiring ke sana atau apa ya? Sebetulnya enggak ya. Ini memang tergantung masing-masingnya. Cuma saya sendiri contoh ya, saya kan di Tanjung Balai. Lahir di Tanjung Balai, saya SMP di SMP Kemajuan. Itu setengah seminya negeri. SMA di negeri. SMA negeri. Jadi saya waktu SMA itu saya sama teman-teman yang banyak itu anak-anak kolong. Jadi kalau hari raya di rumah saya itu ramenya itu teman-teman yang dulu istilahnya pribumi dan non pribumi. Jadi sampai saya di perguruan tinggi, saya di WISU hampir 1 tahun. Elektro. Elektro, tapi ya tidak selesai. WISU. Universitas Islam. Iya. Universitas Islam Sumatera Utara. Iya. Nah, habis itu saya pindah ke ASMI Harapan. Saya di situ sarjana mudanya karena di sana waktu itu tahun 80-an itu hanya sampai sarjana muda. Selesai itu saya lanjut lagi ke Medan Area. Selesailah S1 saya. Saya justru banyak itu waktu di Tanjung Balai, waktu Imlek, itu teman-teman yang datang kan itu yang banyak kan yang non Chinese. Karena saya ikut itu pembauran dan sebagainya. Dan kebetulan juga rumah saya di Jalan Singamaraja, belakang rumah saya itu Masjid Raya Tanjung Balai. Jadi main-main saya itu justru di situ. Makanya aminnya deh.
Dia kan namanya T. Amin Wijaya. Kawan-kawan kami bilang dia Tengku Amin Wijaya. Orang lain. Halis, Tengku Halis mah. Dia Tengku Amin Wijaya. Iya. Nah, kalau kita lihat dari riwayatnya memang dia masuk WISU. Saya lihat memang ada rasa seperti itu. Pada saat saya ke Jawa itu kok beda ya, waktu saya pulang ke Medan itu begitu ketemu orang-orang Cina, beberapa orang sudah bahasa Hokkien. Sementara kalau di Jawa sana enggak, sesama orang Cina bahasanya bahasa Jawa gitu loh. Nah, ini dari segi bahasa ya. Asimilasi ya barangkali ya. Pasti karena pengaruh sejarah, sosiologi, masyarakat. Kalau Pak Amin itu udah generasi keberapa, Pak? Saya masih generasi kedua. Kalau Pak Agus? Saya dari Tiongkok. Saya juga generasi kedua. Generasi kedua saya masih. Tapi jujur ngomong, saya baru sekali pulang ke kampung halaman. Saya pernah sekali. Coba lahir di sini udah 64 tahun saya kan. Baru sekali aja pulang sana. Oh gitu. Dan lihat ada paman saya, tapi udah almarhum ya. Ada anak-anak, masih ada apa sepupu. Jadi inilah yang makanya yang tadi ya, yang disampaikan Pak Burhan ya. Itu memang ada ya, jujur ngomong itu ada. Ya di mana-mana itu ada lah ya. Mungkin juga karena pergaulan, juga mungkin ada masalah, mungkin kejadian-kejadian sebelumnya. Kita tahu kan beberapa kali terjadi kan mulainya dari Medan ya. Dan ini kan kadang-kadang kan sebetulnya banyak ya ini dipolitisasi kan. Sehingga dulu kan ya maaf cakap inilah yang zamannya Orba memang sengaja kan dipisah gitu. Ya sengaja dipisah ya terjadi kan itu yang eksklusivitasnya. PP10 itu ya dulu ya. Nah, banyak yang kejadian. Jadi makanya kalau kadang-kadang kita saya baca kadang kita kalau dengan akal sehat sebetulnya apa sih kita manusia itu turunannya kan kita nggak bisa milih kan. Saya mau turunan Arab, saya mau Amerika, saya mau kan. Yang penting kan betul-betul kita ada lahir di sini, kita bergaul dan saling menghormati, saling menghargai. Saya sendiri ya, jujur ya, saya nggak pernah itu merasa saya ini non-pribumi atau asing atau apa, saya nggak pernah merasa. Saya mungkin cerita ya. Saya kira-kira tahun-tahun 2005, tahun 2000 berapa, saya kan juga main dulu main proyek juga. Main proyek, masukkan itu alat kesehatan, obat. Waktu itu saya pernah ya ke Aceh. Waktu itu masih dom. Saya nggak pernah itu merasa maaf cakap ya. Saya sempat ada berteman sama beberapa gubernur GAM. Nggak pernah saya merasa saya sampai sekali dijemput saya sampai di sana ada proyek. Jadi kepala itu masih hidup orangnya. Kepala rumah sakit di Jana Abidin jemput saya di Hermes. Dia nggak berani kan ngomong-ngomong di situ. Itu jam 11 sampai jam 12. Jemput saya keliling kota Banda Aceh untuk bicarakan tenis-tenisnya. Sampai keliling ada 2-3 jam. Baru kembalikan saya ke sana. Sampai terakhir dia tanya saya, kamu Pak Amin, kamu ini orang apa? Ya orang Indonesia. Dia bilang, muka kamu gini. Jadi kamu ikut, saya nggak kenal orangnya. Itu Dokter Effendi, dia objin. Kamu kok nggak takut ya? Ini keadaan gini, saya ikut. Sama sekali kita nggak kenal, hanya via telepon. Sampai 2 jam keliling di Banda Aceh. Kan dulu itu kan ada diculik, diapakan. Saya bilang, saya merasa asal saya mau lakukan sesuatu dengan tulus, dengan yang baik. Saya nggak pernah takut. Siapa saya? Benar-benar, itu waktu itu Pak ya, bayangkan Pak, tahun 2005. Saya dapat satu proyek itu sekitar 4 juta euro. Bantuan dari Jerman. Bantuan Jerman, itu betul-betul bantuan. Itu buat rumah sakit ya, Pak Amin ya? Buat rumah sakit kalau nggak salah saya. Ya. Untuk rumah sakit. Bantuan dari Jerman itu sekitar 15 kontainer kalau nggak salah. Barangnya bagus, murah. Dan karena bantuan bebas cukai. Sampai bebas cukai waktu itu masih tertahan di Belawan. Tertahan sampai ada partner saya lah ya. Partner saya ada orang Jerman. Pas SBY waktu itu datang lapor
laporkan, langsung diperintahkan, dikeluarkan semua tanpa cukai. Ternyata itu bantuan. 4 juta euro, bayangkan tahun 2005. Nah, ini jadi kadang-kadang ya, inilah satu berkah ya. Itu waktu itu kita saingan kita, perusahaan Jepang, perusahaan Malaysia. Jadi saya kebetulan ini bukan apa ya, ada teman saya dan memang kebetulan di kerjasama support dengan perusahaan Jerman. Mereka itu sesama, ya, ini kejadiannya biasa ya semua. Nasionalisme itu mereka ada. Jadi itu bantuan dananya dari Jerman. Mereka utamakan yang perusahaan Jerman afiliasinya kan. Kita ternyata gandeng dengan mereka. Sehingga kita dikasih kesempatan. Ini tahun 2005. Jadi kadang-kadang ya saya juga apa ya, makanya dulu waktu saya di Medan pun saya masih kerja. Saya mulai kerja di apotek Pak. Saat tsunami itu saya dulu. Ya. Itu Bang Baharudin itu program setelah tsunami itu. Saya ingat saya di sana kok. Waktu pembangunan rumah sakit kan dipindah jadi rumah sakit baru itu. Itu bantuan Jerman Ya, memang. betul. Setelah tsunami itu. Betul. Setelah tsunami 1 tahun lebih. Ya. Betul. Bantuan tsunami. Ya. saya bolak-balik ke Aceh selama tsunami soalnya. Jadi saya ingat. Tapi saya salut nih. Baru terbuka, makanya harus lama nih kok Amin nih ngobrolnya harusnya. Jadi mungkin secara emosional saya tersentuh juga karena saya orang Aceh dan saya ikut itu melihat progres pembangunan rumah sakit yang dibantu Jerman. Itu hebat itu. Bapak orang Aceh ya? Wah, Iya. Bapak tahu Pak, saya sampai sekarang Pak, saya investasi paling besar di Aceh. Pergudangan, kantor saya ini baru ya mungkin berapa hari lagi akan transaksi tanah di Belang Bintang. Ya, Belang Bintang kalau itu jadi, ya saya mesti minta 1 hektar. Tapi nampaknya pemiliknya hanya mau jual 1/2 hektar. Saya akan bangun gudang dan kantor di situ. Di Langsa juga saya udah ambil tanah cukup luas, mau bangun juga kantor. Saya cukup besar di sana. Itu orang sampai yang sesama pedagang itu bilang saya ini gila. Karena apa Pak? Di Aceh itu banyak yang mereka buka di sana paling lama 2 tahun tutup. Mereka udah lebih 30 tahun. Bapak ini bukan PBF lagi, udah PBF. Ya. Bukan BBF. Bukan. Udah pegang proyek ini ya. Jadi sebenarnya gini kok Amin, saya perlu sampaikan juga kalau Pak Amin memang nggak perlu khawatir kalau ke Aceh. Karena setahu saya waktu ributnya di Aceh itu yang ada gam-gam itu justru orang China sangat diprotek sama orang Aceh. Sangat aman. Dan memang di Aceh itu bedanya juga. Bahasa orang Cina Aceh itu pasti berbahasa Aceh. Jadi itu saya bilang tadi tersentuhnya itu memang pembangunan di bantuan dari luar itu terutama Jerman ya. Berarti Bapak kan pas ya, inline dengan punya background di medical ya. Kalau boleh saya singgung sedikit mengenai eksklusivisme tadi yang disebutkan oleh Idrus. Saya sekolah dari SD, SMP, SMA itu sekolah Katolik dan teman saya banyak orang Chinese. Jadi kalau dikatakan begini terus, eksklusif itu kita pikir berasal dari orang Chinese, sebenarnya itu berasal dari kita juga. Iya. Nah karena kenapa kita tidak merangkul mereka? Karena mereka jauh. Jadi sekarang mereka eksklusif. Padahal kita yang eksklusif. Banyak juga di antara kawan-kawan kita barangkali tidak mau berkawan rapat dengan kalangan Chinese. Mungkin begitu. Jadi gini aku mau klarifikasi sedikit supaya jangan salah pengertian untuk Ko Amin dan Pak Agus. Saya ini kan saya bilang tadi 36 tahun saya sama Cina. Saya tahu banget lah. Jadi sampai-sampai kita belajar waktu saya sekolah juga saya belajar tentang budaya orang Hokkien atau orang Medan. Jadi sebenarnya benar yang dikatakan Isari, juga bisa katanya gini, ini yang cerita sama orang Cina sama saya. Di Medan itu, kalau orang Cina udah berani keluar, dia harus kuat. Karena suka dibully, di macam-macamin sama orang-orang ini. Jadi akhirnya mereka jago-jago main karate segala macam. Nah ini juga yang membuat kadang-kadang itu ya terjadi. Tadi disinggung sedikit mengenai PP 10, nah itu mungkin yang lebih tua-tua lah. Tapi yang generasi yang sekarang itu saya akrab, malah saya tampuk-tampuk bisa lah bahasa Hokkien lah ya. Jadi bagi saya juga paling orang yang di depan kalau ada orang mengatakan bahwa, tapi eksklusivitas yang saya maksud adalah bagi saya sih nggak risih. Karena saya sering kok, saya juga kepala di Wijaksana itu banyak orang Cina gitu, anak buah saya. Terus, aku mau surut lagi ke belakang.
kita lihat saja sebenarnya dengan masyarakat Cina yang ada di Medan Sumatera Utara, kan orang-orang daerah ini, orang Medan itu akrab. Itu sejak zaman Chong Afi, sejak zaman Dong Yokian, dia punya kakak. Chong Afi itu bahkan berteman dengan kakeknya Bang Halis, Tengku Halis. Ya. Nah, karena Tengku Halis ini ayahnya adalah yang punya kesawan dulu. Maka mereka bangun masjid lah di Gang Bengkok itu. Itu adalah kerjasama dari Chong Afi dengan kakeknya Bang Halis ya Bang. Nah, coba Abang ceritakan dulu. Ini yang punya kesawan. Kongsi, 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 ni ya. Kongsi, 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 ni.